kami silaturahmi dengan 14 federasi buruh di Kabupaten Bogor. Kemudian saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Banyak aspirasinya, ada 11 tadi yang mengungkapkan pesan utamanya adalah mereka menginginkan agar ada peningkatan kesejahteraan di kalangan buruh. Ada yang berbicara tentang bagaimana buruh perempuan itu perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan perlindungan. Kemudian juga sebagian membicarakan mengenai problem tahunan, yaitu UMP, yang kemudian menimbulkan perasaan ketidakpastian bagi semua, baik pengusaha maupun buruh. Kemudian variasinya banyak tadi yang disampaikan. Tapi intinya adalah ingin agar kondisi kesejahteraan bisa ditingkatkan. Ya, karena sudah masuk kolam sekarang. Kita bacakan saudara sekalian dan kemudian kita akan ulas ya. Karena salah satu indikatornya adalah wah ini sepertinya karena merasa sulit lawan Anies. Ya kalau pemilunya nggak curang ya. Tapi kalau pemilunya curang ya susah juga. Tetapi kan penguasa mesti berhitung. Kalau terjadi kecurangan akan membawa korban yang luar biasa. Makanya kemudian tolong ya bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, bapak-bapak BIN ya. Kalaupun mungkin di masa lalu pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses pemenangan. Untuk 2024 berbuatlah bagi Republik ini ya. Netral lah dan siapapun yang menang. Jangan kemudian begini. Jangan kemudian kita berpretensi bahwa kecurangan yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan Republik. Mana ada menyelamatkan Republik dengan curang ya. Menyelamatkan Republik itu kalau kita tidak curang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridhoi. Tapi ya itu kalau percaya sama Tuhan. Kalau nggak pada ini nanti Pak Anies akan menjelaskan pengalaman untuk studi kita. Beliau sudah memberikan jaminan lansia, kemudian kartu Jakarta untuk pekerja, terus kesehatan semuanya udah dapat, maternitas dan sebagainya. Maka dengan program SPN JS3H itu, jaminan sosial semesta sepanjang hayat, itu pada prinsipnya kan kita mengendai nanti maternitas, keperawatan ibu dan anak, dan kompensasi untuk pekerja perempuan. Kan cuti itu paling nggak 6 bulan dan harus dibayar. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah sistem jaminan sosial. Yang menanggung keperawatannya adalah jaminan sosial secara sistem begitu. Nah begitu juga jaminan kesehatan, itu sudah nggak usah ribut-ribut lagi tentang registrasi, bayar iuran apa enggak, kemudian terdaftar apa enggak, itu orang bukannya sembuh rumah sakit ya tambah parah begitu. Dan kami menangkap aspirasi itu dan kami sampaikan bahwa kami ketika bertugas di Jakarta, ini yang kami kerjakan, yaitu prinsip kesetaraan di dalam distribusi pendapatan supaya dua-duanya meningkat. Yang memberikan lapangan pekerjaan juga usahanya membesar, yang membawa tenaga kerja bekerja di dalam usaha itu. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan. Presiden Joko Widodo Jokowi kini secara terang-terangan menyebutkan nama pemimpin berambut putih. Ada 2 tokoh dengan elektabilitas terkuat di sejumlah lembaga survei yang disebut Jokowi sebagai pemimpin berambut putih, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Perihal pemimpin rambut putih ini mulanya disampaikan Jokowi dalam acara Relawan Nusantara Bersatu tanggal 6 November lalu ya. Kok 6 November? Is it 6 November? Enggak dong. Sekarang kan udah tanggal berapa sekarang? Baru berapa hari yang lalu? Senayan. Jokowi saat itu mengatakan calon pemimpin dengan rambut putih adalah sosok yang benar-benar memikirkan rakyat, berbeda dengan tokoh dengan wajah mengkilap dan tanpa kerutan. Jadi baru hari Sabtu yang lalu kok dia bilang ya. Beberapa hari kemudian Jokowi menyebut nama Ganjar dan Prabowo sebagai contoh pemimpin berambut putih. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Bahaupun Bide Bahanat. Nah begitu juga para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, itu secara otomatis masuk usia pensiun, kemudian masuk lansia, jaminan hari tua, dan PHK, pesangon, itu otomatis mereka akan mendapatkan
skema-skema jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu, yang bentuknya adalah jaminan pengangguran, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan pesangon. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya agak bingung ya, bedanya apa tuh JHT, jaminan pensiun dan jaminan pesangon begitu. Nah, ternyata itu hal yang beda gitu. Jatuh temponya JHT itu kan tabungan hari tua gitu kan. Jaminan hari tua itu 56 tahun jatuh temponya. Kalau pensiun jatuh temponya dia bisa mendapatkan skema pensiun itu umur 58 tahun. Begitu juga kalau PHK ya sewaktu-waktu dia PHK, entah masuk usia pensiun, entah meninggal dunia, atau pabriknya, perusahaannya, kantornya pilot tutup. Yang dilambangkan dengan uban dan kerutan di wajah. Pada saatnya nanti akan terungkap siapa calon presiden yang dimaksudkan itu. Sabar ojo ke susu, ujarnya. Inilah susahnya ya. Ngapain pemimpin aja pakai kode-kodean dari presiden? Akankah duet Ganjar dan Prabowo bakal terwujud? Sejauh ini PDIP sebagai partai yang menaungi Ganjar belum memutuskan sikap soal Pilpres 2024. Anies Baswedan dengar dan catat keluhan buruh di Bogor. Ajak berjuang bersama di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunnews.com Bogor, buruh berharap keberpihakan Anies Baswedan saat menjadi gubernur. Buruh berharap keberpihakan Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta bisa berlanjut ke tingkat nasional. Diketahui bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan Anies Baswedan bertemu perwakilan Serikat Buruh se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu 22 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan pun mencatat berbagai keluhan dan masukan yang disampaikan 14 serikat pekerja yang ada di Kabupaten Bogor. Kabid Litbang Serikat Pekerja Indosemen SP Indosemen Wawan Winahadi mengungkap keberanian Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta yang dinilai berpihak kepada kaum buruh. Kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh saat Pak Anies menjadi gubernur DKI. Hanya Pak Anies satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP, kata Wawan dalam keterangan yang diterima Sabtu 22 Juli 2023. Wawan berharap keberpihakan Anies Baswedan terhadap buruh dilanjutkan di seluruh Indonesia, khususnya di Bogor. Wawan pun dalam kesempatan tersebut mengeluhkan kondisi buruh di Bogor yang jauh dari kesejahteraan. Pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan saat ini masih sangat minim. Kami ingin jika Pak Anies nanti jadi presiden ada undang-undang yang terkait langsung dengan kesehatan buruh. Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini belum maksimal, kata Wawan yang ada di Kabupaten Bogor. Kabid Litbang Serikat Pekerja Indosemen SP Indosemen Wawan Winahadi mengungkap keberanian Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta yang dinilai berpihak kepada kaum buruh. Kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh saat Pak Anies menjadi gubernur DKI. Hanya Pak Anies satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP, kata Wawan dalam keterangan yang diterima Sabtu 22 Juli 2023.